Ustadz zikirnya banyak sekali. Kata Habib yang paling bagus sholawat, kata Kiai yang paling bagus istighfar, kata guru kami yang paling bagus subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus mana yang kau amalkan? Satu pun belum. Kata guru saya zikir itu 3. Yang pertama istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang kedua sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil bawa motor, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka saya berhenti di lampu merah traffic light, saya lihat ada di samping anak muda zikir terus. Masya Allah, saya kagum. Ternyata di balik helmnya ada handphone. Jangan sampai nggak zikir, karena hubungan kita dengan setan itu ketika kita berzikir setan lari, ketika kita lalai dia dekat lagi, ketika zikir dia pergi, kita dikit lupa dia lalai lagi. Maka sebelum tidur berzikir bismika Allahumma, jangan dibaca sekarang nanti bisa tertidur. Sebelum masuk ke toilet kaki kiri Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, jangan dibaca sekarang bisa keluar. Sebelum makan supaya jangan ikut dia Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu zikir semua. Ketika anak kita dipuji orang, cantik anaknya ya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Ini istrinya, alhamdulillah. Ini suaminya, innalillah. Cepat balikkan ke Allah. Ini sekarang banyak orang yang lupa sama Allah. Ini anaknya, iya, kok cantik, siapa dulu mamanya? Itulah yang membuat setan itu masuk. Jangan lupa, jangan lalai. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, uzkurullah, berzikirlah mengingat Allah, zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Kerja di kantor, nggak ada orang, di rumah sakit, nggak ada pasien, lagi duduk, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Jangan gara-gara malam ini disuruh berzikir, besok pagi masuk kantor datang orang ngurus. Gimana KTP saya bu? Allahumma sholli ala sayyidina. Ya tetap ngurus seperti biasa. Tetap biasa. Ketika sedang kosong kita berzikir, jangan lalai. Apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita pikirkan, apa yang sering kita renungkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mau mati. Husnul khotimah, koma di dalam rumah sakit, terbaring kaku, anak nggak boleh masuk, istri nggak boleh masuk, security kejam. Saya mau masuk, nggak boleh. Tapi ingat, malaikat maut masuk. Kalau kita sering mendengar zikir, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, itu yang akan terngiang di telinga kita. Jangan sampai waktu kita di ruang ICU yang terngiang adalah datang sebelah sini. Waspadalah. Zikir jangan putus. Yang keempat, pikirkan kalau kita mati bawa amal. Mohon maaf ya bu, saya boleh nanya, jangan tersinggung ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Sekali lagi, kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Jelas pak. Yang katanya kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap, buah hatiku. Sampai akhirnya kita akan mati, semuanya tinggal. Yang katanya ini harta kita bersama, gono gini, kau begono, aku begini. Yang katanya sehidup semati, aku hidup, kau mati. Pikirkan yang keempat, itu tadi yang disampaikan saudara saya, Brother John Larat Mase, amal jariyah.
Itu bukan beli baju 2 juta. Tolong jangan sampai rusak nama baik saya. Ini baju apa? Ini baju Ustaz Somad 2 juta. Oh, itu akadnya wakaf untuk pondok pesantren Ar-Rahmah di pinggir pantai Liang. Saya setiap ke Ambon dari airport, permintaan saya tolong bawa langsung ke pantai Liang dan makan nasi bungkus di sana. Nikmatnya, wow, amazing. Coba beli nasi bungkus, bawa jalan-jalan adik-adik yang bawa motor, pakai touring hari Ahad pagi. Kebetulan knalpotnya baru dipotong dan bunyinya beb. Bawa jalan-jalan ke sana sama kawan-kawan. Beli nasi bungkus, makan nasi bungkus di Pondok Liang, ambil foto-foto sana, lihat masjidnya sudah ada, bangunan asrama sudah, rencana tinggal mau buat pagar 180 meter. Yang dipagar ini yang mana Habib? Yang dipagar ini yang pinggir kanan dengan pinggir jalan sama pinggir. Yang ke laut nggak perlu dipagar. Santri mau lari ke laut silakan. Sudah siap insya Allah. Insya Allah bulan Juli 2025 penerimaan santri baru insya Allah. Amin. Saya Panglima, kemanapun saya tausiah, saya nggak mau datang ceramah pulang. Saya nggak mau. Saya mau meninggalkan sesuatu. Makanya setiap saya tausiah ada lelang peci, ada lelang baju, alhamdulillah lelang di Ambon nggak sama dengan di tempat lain. Di tempat lain itu semua dilelang. Makanya habis lelang kadang saya pulang tinggal pakai baju kaos. Tapi di Ambon alhamdulillah yang dilelang cuma baju kaos. Dan saya mau kalau saya mati mengalir pahala jariah dari pesantren Ar-Rahmah itu insya Allah. Semangat sekali mereka mendoakan saya mati. Bukan begitu Pak Ustadz. Kira-kira saudara saya di Ambon kalau dapat kabar saya mati mau kirim Al-Fatihah? Kalaupun mau, jaga juga lah perasaan. Apa salahnya kalian tadi mengucapkannya agak pelan sedikit? Memang payah ya ngomong sama orang jujur ya. Nah, yang terakhir yang kelima, besok saya pulang. Saya berangkat dari Pekanbaru terbang ke Jakarta, transit di Jakarta jam 1 malam terbang ke Ternate. Dari Ternate naik pergi ke Gita Speed, dari Gita naik lagi ke Lely Lab, dari Lely Lab pergi lagi ke Weda, habis itu pergi ke Tidore, dari Tidore ke Ternate, dari Ternate terbang lagi ke Ambon. Kawan saya nggak jadi terbang karena angin puting beliung, hujan sekarang masih tertahan di Ternate. Saya sampai kemarin ini karena doa saudara-saudara saya di Ambon. Dan besok saya akan pulang. Doakan supaya semuanya aman, terkendali, pulang sampai ke rumah, bertemu dengan anak-anak saya dan ibunya. Nah, jadi kita sebenarnya tidak pernah berpisah karena kita selalu bersama dalam doa. Gak pernah berpisah. Apakah kalau Ustadz Somad pulang ke Pekanbaru, Riau, Pulau Sumatera, jauh di sana? Kalau jam 5 kita sholat subuh di Ambon, itu orang di Sumatera masih tidur jam 3. Jadi yang pertama kali sholat subuh orang mana? Orang Ambon. Yang pertama kali berzikir orang mana? Orang Ambon. Yang pertama kali masuk surga? Makanya saya bilang sama keluarga saya sedang berada di wilayah timur Indonesia, kalian di WIP wilayah Indonesia Barat, saya WIP wilayah Indonesia Timur, dan di sini lebih awal semuanya. Mudah-mudahan kita walaupun berpisah tempat, tapi kita selalu bersama dalam doa. Doa untuk Ustadz Somad nggak usah banyak-banyak, doanya satu saja, doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Amin. Insyaallah. Doakan Panglima kita diberikan Allah istiqomah iman dan Islam. Amin. Tugas mereka mengawal NKRI dari Sabang sampai Papua. Seluruh prajurit ini mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah SWT. Amin. Di balik loreng itu ada detak jantung yang berdegup.
Jantung saya dengan jantung tentara sama besarnya, sebesar. Siapa yang membuat jantung itu berdegup? Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau jantung itu berhenti berdegup, mati mendadak, serangan jantung. Bapak yang selalu datang ke Masjid Tabligh Akbar kemarin itu kemana? Meninggal. Kenapa? Serangan jantung. Gak pernah orang, kenapa dia meninggal? Kena kudis. Maka jantung yang tersembunyi di balik baju loreng, di balik baju loreng ada baju kaos, di balik baju kaos ada kulit, di balik kulit ada daging, di balik daging ada tulang, di balik tulang ada jantung yang berdegup dan berdetak menyebut Allah, 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 Allah. Itulah yang membuat mereka kuat untuk menjaga negara ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bung Tomo naik ke atas meneriakkan takbir Allahu Akbar untuk membunuh Belanda. Siapa yang membunuh Belanda mati syahid. Takbir Allahu Akbar. Belanda pun pulang ke Amsterdam. Tinggal terong Belanda. TNI bersama rakyat. Ketika datang Jepang, TNI bersama rakyat. Pulang Belanda, datang Jepang. Hiroshima Nagasaki meledak. Pulang Jepang, datang PKI. Siapa yang dihabisi oleh PKI? TNI dan rakyat. Tidak hanya Islam. DI Panjaitan, masih ingat? Ditembak oleh PKI kepalanya. Pam, anaknya mengambil darah. Papa, dilumurkannya ke wajah. Kenapa saya ingat? Karena selalu menonton G30S PKI. PKI tidak hanya menghantam umat Islam, siapapun yang beragama. Makanya Pancasila sila yang pertama, ketuhanan Maha Esa. Tidak ada tempat bagi yang tidak bertuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita bersama saling mendoakan, doakan Habib Rifki, doakan Ustadz Hussein, doakan Bapak PJ supaya bisa jadi gubernur dan jadi bupati. Sepertinya yang mendoakan ragu Pak PJ. Kita doakan Panglima supaya beliau Jenderal Bintang 4. Kalau Bintang 5 itu penghormatan, Jenderal Panglima Besar Soekarno. Kalau Bintang 7 itu sakit kepala. Selama menyampaikan kata-kata tausiah ini, banyak kata-kata dari mulut saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan saya? Alhamdulillah, lebih baik minta maaf di sini daripada saya cari di akhirat. Belum tentu kita ketemu, kelas kita kan beda. Sombong. Ketika saudara saya yang dari Ambon ini nanti masuk ke dalam surga, yang pertama mereka cari adalah where is Abdus Somad? Lalu kemudian malaikat menjawab, dia sudah lama menunggu kalian di ruang VVIP. Amin kan? Amin. Sebenarnya aku ingin mendapatkan amin dari kalian, Gusti. Nah, akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana. Puncak dari tabligh akbar kita adalah munajat dan doa yang akan dibimbing langsung oleh guru kita Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.